البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi seputar pertempuran besar, yaitu perang Qadisiyah, yang menjadi penentu antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia, sehingga mereka pada peperangan ini ikhwani fillah mendapatkan kekalahan yang sangat telak dalam keadaan jumlah mereka yang sangat banyak. Disebutkan sampai 100.000 lebih pasukan, sedangkan kaum muslimin hanya sekitar 30 ribuan. Nah, itulah keadaan para sahabat. Nah, orang-orang yang lebih mencintai kematian daripada hidup, tapi mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, mereka-mereka semua yang ikut dalam pertempuran dan membuka negeri-negeri kufar, tidak ada seorang pun yang mencukur jenggotnya. Dalam artian tidak ada laki-laki dari pejuang-pejuang Islam kok halikul lihah, orang yang mencukur jenggotnya. Taib, karena itu sunnah. Di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya wajibah, jangan sampai seorang muslim melanggarnya dengan mencukur jenggot bagi para lelakinya. Orang-orang yang mencapai dan membawa Islam pada kejayaan, tidak ada satupun yang mencukur jenggot-jenggot mereka. Adapun zaman sekarang, mereka-mereka yang ikut demonstrasi, menyerukan takbir, mengatakan khilafah. Bagaimana khilafah tegak kalau perkara zahir saja sudah menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kelihatan, yang sangat jelas dengan mata, perkara yang sangat nampak dari syiar-syiar muslim, sudah diselisihi dengan mengikuti gaya-gaya orang-orang kufar. Jenggot dicukur, menempuh metode demokrasi dan demonstrasi dalam perjuangannya. Bagaimana mungkin untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Fi ahdi ayyi khalifatin kanat ma'rakatu dzatis sawari. Pada masa khalifah yang mana pertempuran dzatus sawari terjadi? Pertempuran dzatus sawari, akhwani fillah, dikenal dengan nama ini dikarenakan peperangan ini peperangan yang terjadi di lautan dan banyak sekali menggunakan kapal-kapal. Sehingga kalau diterjemahkan dzatus sawari yaitu ya pertempuran tiang-tiang kapal. Dzatus sawari, pertempuran tiang-tiang kapal. Kenapa? Saking banyaknya kapal-kapal layar yang saat itu digunakan untuk bertempur. Yang pertempuran ini terjadi di Laut Tengah, di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang.
dalam pertempuran tersebut. Disebutkan oleh mu'arrikhun, baik itu Ibnul Athir, demikian pula Al-Mas'udi dan yang lainnya, bahwasanya peperangan Dhatus Sawari akhwan terjadi pada tahun 35 Hijriah. Antara kaum muslimin melawan Kekaisaran Bizantium yang peperangan ini menjadi pengakhir kekuasaan Bizantium di Laut Tengah. Kenapa? Karena mereka porak-poranda setelah berperang melawan kaum muslimin, tidak selamat dari peperangan tersebut kecuali mereka yang melarikan diri. Nah, kejadian ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kaum muslimin saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah ibn Sa'din ibni Abi Sarh, sin ra ha, as-Sarh. Yang saat itu beliau adalah amir yang ditunjuk oleh Utsman radhiyallahu anhu untuk mengatur Mesir. Ya, setelah Mesir jatuh dalam kekuasaan kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Mas'udi bahwasanya Raja Konstantin ibnu Konstantin, berarti yang dikenal dengan Raja Konstantin II menurut kalau dalam dalam bahasa kita. Konstantin ibnu Konstantin saudaranya Herakl. Ada yang mengatakan dia anak dari Herakl, wallahu a'lam. Naam. Bizantium. Naam. Romawi. Nah, dialah yang memimpin peperangan tersebut dari pihak musuh dengan membawa sekitar 1.000 kapal, 1.000 kapal yang memuat kuda-kuda, demikian pula perbekalan dan prajurit serta harta, dengan tujuan untuk menguasai Iskandariyah yang masuk dalam cakupan negeri Mesir. Yang saat itu Mesir sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, maka disinilah terjadi pertempuran antara pasukan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh dan pasukan Konstantin yang memimpin pasukan Romawi saat itu. Dan pertempuran terjadi di lautan. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga mereka mendapatkan kemenangan yang gemilang. Dikatakan oleh
beliau yaitu Al-Mas'udi dalam At-Tanbih wal Isyraf, wa summiyat hadhihi al-ghuzah dzatas sawari li kathratil maraqib wa sawariha. Ya, dinamakan dengan dzatus sawari dikarenakan banyaknya kapal-kapal dan tiang-tiangnya. Karena saat itu ya kapal dengan layar-layar mereka. Adapun Ibnul Athir rahimahullah ta'ala menyebutkan dari sisi jumlah kapal yang dibawa oleh Konstantin, yaitu kharaju fi 500 markab atau 600. Kalau tadi 1000, ini menyebutkan 500 atau 600-an, wallahu ta'ala alam. Karena yang demikian tentunya perkiraan saja. Yang jelas jumlah yang luar biasa untuk apa? Untuk peperangan di lautan yang seperti ini. Dan yang menggempur dari arah lautan dipimpin oleh siapa tadi? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Kemudian yang berada di daratan di bawah pimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan di daerah Syam. Sehingga kaum muslimin bersatu padu untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan setelah orang-orang Romawi tersebut hancur, Abdullah bin Sa'ad serta Muawiyah menulis kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang kekalahan orang-orang kufar, sehingga menggembirakan khalifah dan seluruh kaum muslimin. Kalau kita perhatikan akhwan, dari ma'arik, yaitu peperangan-peperangan, medan-medan jihad yang ditegakkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, kita bisa mengetahui dengan sesuatu yang yakin bagaimana keimanan mereka, subhanallah, sehingga pantas mereka itu orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi generasi yang terbaik, pantas untuk bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa saja menginginkan kebaikan pada agama dia untuk mencontoh jalan hidup mereka, ridwanullah alaihim. Nasallallahu taufiq wassadad.